Bang ini Kores. lagi menjelaskan bahwasanya itu semua adalah Allah, ya. Bang Itu semua Kores. adalah Allah, ya, Lebih seperti itu. baik Itu abang semua adalah cari Allah. gini Bang Kores, lebih baik abang pelajari Oke. dulu bagaimana sih kita sama sebenarnya itu kalau memang betul-betul Allah Abraham, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, itu kita berarti sama ya toh. Tapi abang harus cari tahu dulu gimana sih cara Allah itu komunikasi dengan Abraham. Bagaimana komunikasi dengan Ishak, dengan Yakub, dengan Musa. Seperti apakah cara komunikasi Allah dengan mereka itu? Itu bagus abang Dengan cari tahu firman dulu dong, ya. dengan firman Allah kan? Abang? Coba jelaskan berdasarkan di Al-Quran. Siapa? Bagaimana cara Allah berbicara kepada Abraham atau Ibrahim? Monggo diceritain. Iya, kalau dalam Al-Quran satu ayat ini menjadikan ketetapan bagaimana cara Allah berinteraksi, berkomunikasi, berdialog dengan nabi-nabinya. Ceritakan aja. Ya, Bagaimana di sini Allah misalnya berkomunikasi dengan Abraham? melalui Di Quran ada nggak? Coba mana? Di surat mana? Ini saya ada Quran juga. Iya, Pasti tidak ada Bang Kores. Saya sudah pernah buka Al-Quran, ya. Tidak ada kisah dari oh lahir ini sampai Asyura mati. ayat Tidak 51 ada. di sini. Dan tidaklah Di patut mana? bagi seorang manusia bahwa Allah akan Aduh. berbicara kepadanya kecuali dengan satu perantara wahyu, Ceritakan, dua dari ceritakan belakang kisah tabir, Abraham. tiga dengan mengutus utusan. Itu Kisah caranya. Abraham dari mulai dia ada sampai dia meninggal. Coba ceritakan dulu. Ini waktu kita panjang. Ayo ceritakan dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Monggo. Oh, Saya tahu mau nih itunya bagaimana cara gitu loh. Oke, Allah oke. komunikasi dengan Abraham. Ada nggak? Di mana? Quran mana? Tapi alhamdulillah kita udah ini ya, udah sepakat ya. Nah, Allah itu bagaimana nama. bisa mencari tahu Anda itu menyembah Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub? Kalau Anda aja Nah, tidak ini. tahu bagaimana kisahnya, ya toh cari tahulah, ya Bang Kores ya. Cari tahu aja Iya, dulu ini itu, ceritanya. ya. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang hanif, dia orang yang lurus, dia tidak menyembah berhala, bahkan dia mempertanyakan kenapa orang-orang di Bagaimana lingkungannya ini kok menyembah patung-patung yang tidak bisa memberi mereka makan. Aduh, kisahnya nggak ada di Quran, Bang Kores, ya. Ada. Ada kisahnya. Di mana? Coba di mana? Di Pertanyaannya mana tadi apa? penjelasannya? Tadi pertanyaannya apa? Kisah Abraham ini kan mengklaim Allah yang benar itu kan Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya. Abraham atau Ibrahim sih sebenarnya yang mau dicari? Kisah Abraham dari lahir sampai mati di mana ditemukan? Biar tahu Bang, sejarahnya itu seperti apa? Oke, kisahnya Bang itu Kores seperti coba apa? tolong dijelaskan ya. Jadi bicaranya pada pertanyaan, jawabannya sesuai dengan pertanyaan, nggak kemana-mana. Jadi Iya. kisah daripada Ibrahim dalam Al-Quran itu ditemukan di mana? Adakah kisahnya? Coba jelaskan dulu. Ada Kisah banyak-banyak. apa? Kita Tunggu panjang. ya. Ini misalnya kita Ya, buka satu di jam. Asyura. Tunggu. Asyura 69. Asyura ini surah keberapa ini? Saya yakin Asyura Al-Quran itu tidak bisa surah menjelaskan. ke-26, surah ke-26. Udah baca juga Pak. Ayat ke 26. Ayat ke-69. Sebentar. Ayat ke-69. Nanti merujuknya ke hadis. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Nah, 70-nya ketika ia berkata kepada bapak dan oke. kaumnya, apa yang kamu sembah? 71-nya mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. 72-nya berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengarmu sewaktu kamu berdoa? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudorot? Mudorot lawannya manfaat ya. Mereka menjawab, bukan karena itu sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. 75 Ibrahim berkata, maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? 76-nya, apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu. 77, karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku kecuali Tuhan semesta alam. Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Itu yang 78. 79-nya. Abraham Dan dilahirkan. Tuhanku. Saya tanya ya, kisah Abraham dari mulai lahir sampai meninggal. Jangan Kisah cuma Abrahamnya ada, cuma kalau yang mau begitu-begitu yang ya. biografi begitu nggak ada Gimana? dong. Nah, Adanya itu dia. nanti Ya, di bagus, abang pelajarin dulu. Qososul Ananbiya itu. Bagaimana
Bagaimana abang mau meluruskan bahwasanya Allah yang sembah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang benar ya? Karena banyak Allah ya. Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana abang mau mengetahui Allah Abraham itu seperti apa? Kalau abang nggak tahu kisahnya dari mulai dia lahir sampai dia mati, ya toh? Bagaimana abang mau mengenal seorang Ya kita Jokowi lihat aja. kalau abang tidak Kita kenal, tidak tahu kisahnya Oh. dari mulai dia lahir sampai dia meninggal? Benar nggak? Ya saya tidak Ya, akan kalau kita menghujat, saya tidak lihat akan kan menyinggung ke kitab abang, saya tidak mau ya. Cuma itu aja pesan saya sama abang, iya pelajari, iya. cari tahu kisah Abraham itu dari mulai lahir sampai meninggal seperti apa Udah, sih. aku tuh dari Legend of the Jew sampai ke Mishnah, Midrash Targum, lalu berujung ke Perjanjian Lama, Septuagint, Vulgata, Peshitta, Kenapa? Novum Kenapa abang? Testamentum, Kenapa lalu abang kemudian harus ke cari ke Al-Quran. situ? Saya tidak peduli apa yang abang bilang itu. Saya tanya, kenapa abang harus Oh gitu. mencarinya dari situ? Ya Kenapa? karena kan Nggak dalam dari Islam Quran? kita kalau mau mencari ilmu maka cari ke orang-orang yang memang ada ilmunya. Itulah orang-orang yang ada ilmunya, yang mempelajari Mishnah, yang Ya mempelajari kenapa tidak Targum. dicantumkan di dalam kitab abang? Kenapa? Karena padahal Hmm, patokan itu patokan dalam besar dalam ya, Islam itu Allah yang benar. protokolnya aja gitu loh. Karena kalau mau dikisah, kalau misalnya mau dilengkapin semua maka mau seberapa tebal itu kitabnya. Nah kemudian Allah itu diambil dari Elohim. Abang udah tanya ke orang Israel sana, Elohim itu adalah nama atau gelar? Bukan dari Elohim. Oh dari mana? Allah ya Allah, namanya Allah, bukan dari Elohim gitu. Karena kalau Elohim padanannya di Arab itu ilah. Waduh, kenapa nih suaranya rusak? Iya, Pak. Kok rusak ya suaranya ya? Suara Pak Manusia Baru itu tuh storing headsetnya itu. Oke, Yang jadi monggo begini Bang dulu. Maksud Kores. saya gitu Pak Kores. Kamu Iya, jadi sini aku hanya jawab ya, aku jawab. Jadi rusak gini apa? Bagus posisinya. kok suaranya bagus. Udah bagus. Sekarang iya tadi. Ini gue jawab ya. Jadi ketika kita mempelajari, memang kekristenan itu datang dari budaya yang dimana para filsufnya ini bagus dalam bertutur kata ya, berorasi itu bagus banget. Namanya tuh tradisinya kuregma, dalam Islamnya khotbah, bagus banget gitu. Lalu ketika gua cek ke dalamnya, ternyata ya memang pengajaran nabi-nabi, baik di kitabnya Al-Quran, kitab Al-Quran maupun di Tanakhnya orang-orang Yahudi, bahkan di Novum Testamentum yaitu perjanjian barunya orang Kristen, tidak ada pengajaran untuk menyembah firman atau mengibadahi Yesus atau bahwa Tuhan itu pribadinya tiga gitu loh. Ini yang membuat gue tuh, loh, ya benar berarti Islam itu evaluator, meluruskan apa yang salah gitu loh. Bisa saya tanya sama Oh, abang, wah. sudahkah abang temukan referensi yang menjelaskan bahwasanya Isa Al-Masih itu putra Maryam itu hidup di zaman Musa dan ada nabi di zaman Musa itu ada nabi lagi namanya Isa. Sudah pernah abang cari tahu itu? Enggak, Cari tahu dong. enggak ada. Makanya abang pelajari, kuasai dulu kitab abang, baru abang bertanya menyerang kekristenan. Seperti itu ya, Bang Kores ya. Nah, tapi Domba tahu nggak ada nggak orang yang bernama Yesus atau Yesua yang hidup di zaman Yusuf ketika di Oh, Mesir? jelas bang, itu jelas. Coba di mana? Lo abang cari di Google aja bang, ada bang. Ya, Coba siapa Yesus yang hidup di zaman Yusuf, kita coba lihat ya. Karena nggak, setahu gua nggak ada sama sekali nama Oh, gitu. Yesua di zaman Yusuf. Karena di zaman Yusuf itu orang-orang kalau nggak namanya itu Mesir, bahkan Musa pun Mesir namanya. Oh, Yusuf gitu itu hidupnya ya. di zaman Mesir loh, bukan di tahun 1. Oh, iya. Iya ya. Oh, saya baru tahu nih ada yang seperti ini. Ya monggo aja bang, silakan ya. Silakan. Abang Bentar, abang jangan cari lari ke tahu. situ dulu. Jangan ke situ dulu, Kores. Jadi gini, Serius ya. gitu. Kamu Makanya gini, jadi kamu lebih parah mana mengenali- yang dekat ke zaman Bentar, Musa atau Kores. yang jauh banget ke zamannya Yusuf gitu loh. Yusuf kan di Mesir sana hidupnya. Zaman itu zaman Ishak itu loh. Kok bisa Abang sudah orang sudah yang cari hidup di tahu. zaman Ishak melahirkan orang yang hidup di tahun 1? Nah, abang sudah cari tahu di zaman Musa itu ada nabi namanya Isa dan diberi gelar Al-Masih. Sudah bang cari tahu itu. Iya, gini juga posisinya. Nggak ada tuh nama siapa? Nama ibundanya Yesus itu Mari, nggak ada tuh. Nama ibunya Yesus itu Miriam. Dan Yahudi tuh mengimani di Sabot 104b nomor 5. Itu Meriam Jangan nyerang. itu. Makanya saya kata gagal sejarah, salah sejarah.
Meriam memang ada di zaman Musa itu ada. Nama Meriam, nama siapa? Imron, Amram kalau Harun. di Alkitab Amram. Heeh. Amran ya gitu. Nah, di zamannya kasih karunia atau di zaman Yesus itu Maria, itu Yusuf, tunangannya Maria itu namanya Yusuf, tukang kayu dia. Bener nggak Bang Bukan, Domba? bukan. Yahudi tidak mengimani Maria. Yahudi mengimani Oh, iya. ibunya Yesua itu namanya Iya. Miriam. Iya, nah Bukan sekarang Maria. Kalian ini sekarang Maria ini dari siapa? Sekarang gini Bang Kores, patokannya berarti kita ke Yahudi ya. Bener toh? Iya, kita ke Yahudi. Coba tunjukkan referensi yang disetujui oleh Yahudi atau bangsa Israel bahwasanya ada nabi di luar daripada bangsa Israel. Yang pertama, yang kedua, bukti itu. referensi dari bangsa Yahudi, bangsa Israel bahwasanya ada nabi yang diberi gelar ilmu Al-Masih pada saat zaman Musa. Namanya adalah Isa. Tunggu. Tapi Oh. jangan ke situ dulu sebenarnya Bang Domba. Jadi saya tuh mau ke ini dulu ya tentang keesaan Allah ya. Oh, sebentar ini gitu ya. nanti sebelum ke Kata sana dia ini gua tadi jawab kan dulu. katakan Itu ada di Kores Midras tadi, Bamidbar Rabah 20 nomor 1. Midras Bamidbar Rabah 20 nomor 1. Kita bacakan ya. Ini Barnabas. Di Barnabas. Midras Bamidbar. Midras Bamidbar. Barnabas mah gospel apokrif dong. Yes. Bang Kores tolong cerdas. Kalau memang diakui bangsa Yahudi, orang Israel, Al-Masih itu ada di zaman Miriam, Harun. Kenapa mereka sampai masih menunggu Mesias sampai detik ini? Betul. Ya karena jangan- memang kalian jangan- menggenapi Yeskiel 45 nomor 22 di mana bahwa raja yang akan nyambung, datang akan melakukan korban penghapus dosa Nggak nyambung, bagi dirinya Bang sendiri dan Kores. bagi orang-orang. Nggak nyambung sampai Enggak, Bang detik Kores, ini kenapa kok? bangsa Israel masih menunggu Mesias. makin enggak Ya karena belum ada raja-raja yang melakukan itu. Lihat deh Jadi Yeskiel. kenapa Memang abang di zaman menggunakan- Yeskiel udah raja Yahudi masih ada kan udah nggak ada, Jadi my friend. kenapa Bang Kores ada abang bilang tadi ada kitab apa tadi abang bilang itu? Midras Bamidbar Bahwasanya 20 nomor 1. mengakui bahwasanya Isa itu di zaman Harun itu adalah ada seorang nabi namanya Isa dan itu diberi gelar Al-Masih. Itu ada. Dari mana jalannya? Mereka masih menunggu Mesias itu sampai detik Torah ini. yang lisan ya Bang. Gini, mau misalnya Isa di zaman Musa, Isa di tahun 1, tetap aja Yahudi. Kenapa? Karena Nabi Isa itu nggak bikin kerajaan. Menurut mereka gagal menjadi Mesias. Nggak nyambung, udah gitu aja Bang Kores. Ih, kok ya. nggak percaya? Saya nggak mau banyak ngobrol. Kalau Gini, cuma mencari kita kesalahan. kembali kepada ini. Tadi kan kita sudah jelaskan tentang Yesus, ya kan? Itu Tunggu. penjelasan dari kami. Ini Sekarang gue bacain dulu. Nah, Satu nubuatan Mesias untuk orang Yahudi. Yeskiel 45 nomor 22. Di sini dikatakan, pada hari itu raja akan mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Diimani nggak? Monggo Bang Kores, terserah lah Bang Kores ya. Udah kami paham Bang sampai detik ini tuh Selamat mereka masih datang menunggu di kebenaran. Mesias. Ya udah Ya, gini. masih Sekarang saya mau menunggu tanya ya. Saya mau tanya dulu Kores gitu loh. Boleh. Kan bahwa ya kan Allah itu adalah nama, betul? Sepakat Iya, ya? karena firman Allah adalah Allah. Loh, saya tanya ke kamu dulu tentang keimananmu. Allah itu Iya, adalah iya. nama, betul? Ah, oke. Betul. Kalau nama berarti Rob ya, Rob itu ada disebut Allah juga Rob kan. Kenapa? Iya, itu Rob itu artinya Tuhan. Nah, Tuhan itu ada penguasa, betul? Artinya bukan Rob nama. itu ya Tuhan itu Gelar dong. penguasa artinya. Nah, Rob juga Allah kan? Iya. Hayo, Robbi. Nah, Hayo. nama. Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Fussilat ayat 30. Oke, berarti nama apa gelar coba? Sekali lagi saya tanya. Allah itu nama apa gelar? Allah nama, Rob gelar. Beres. Loh. Rob sama Allah emangnya nggak sama? Rabbuna Allah, masa gelar adalah gelar kan nggak bisa. Rabbuna Allah, Rob Fussilat ayat itu kan 30. juga- Tuhan kami adalah Allah. Yes. Rob itu juga bisa dikatakan Allah loh. Di mana? Benar kan? Rob juga Allah. Enggak. Kan? Rob itu Rob itu gelar untuk Allah, manusia baru. Rob gelar Pak, gelar. Gelar itu. Di mana Rob itu disebut Allah? Rob itu gelar untuk Oke, Allah. berarti
Makanya Rob itu diterjemahkannya Sama nggak Tuhan. sama Kalau Allah? Allah ya Allah. Ini sama aja dengan Gitu. gini Kores ya. Kamu Coba. Allahmu itu siapa? Allah itu nama kan? Siapa? Siapa yang memiliki nama itu? Ya nggak bisa dong. Itu Ya. sama aja kayak Koresmu itu siapa Koresmu? Lah iya. Kan itu jadinya. Ya, karena Kores itu siapa yang punya nama Kores? Kan manusia. Manusia namanya Kores. betul. Manusia. Oke, namanya Ah. Kores kan begitu. Nah, sekarang Allah itu nama. Siapa? Ya. Itu siapa? Yang punya nama itu siapa? Allah itu adalah Tuhan yang Maha Mencipta. Ya Kores juga kan Kores nih manusia. Manusia kan punya kuasa atas dirinya sendiri. Iya, Kores adalah manusia yang gitu. paling slow dan Lah, woles. Namanya Itu jawabannya. Kores kan gitu doh. Namanya Kores. Nah, Iya. Kores ini punya siapa? Kores ini nama siapa? Nah, manusia, Nama manusia. yang namanya Kores, benar? Kores ini adalah nama, betul? Tapi Kores Nama dari ini manusia, juga betul. Coba sekarang kita ke betul. Tuhan. Sekarang kalau Allah itu nama. Siapa yang memiliki nama Allah ini? Ya Rob Tuhan itu, semesta betul. alam. Siapa? Tuhan semesta Rob alam itu itu. punya nama, namanya Allah. Rob Beres. itu ya. Rob itu namanya Allah gitu kan, Bang Kores? Iya Seperti betul itu ya? betul. Ah, Iya. itu manusia baru. Rob itu Allah. Ini saya Iya, rekam Rob kalau itu nama Rob itu Tuhan. Ya. Rob itu Nanti Tuhan. pemahaman kamu gimana gitu loh. Dan Allah itu Rob, yang artinya Allah Tuhan itu sama Allah Tuhan. sama nggak? Apa? Beda. Sama nggak? Rob itu gelar, Sama nggak? Allah nama. Roh Tuhan sama. Oke. Tuhan sama Rob Siapa yang punya sama. nama itu? Nama Rob sama Allah beda. Berarti abang mau menyimpulkan Rob kata kamu bahwasanya Tuhan. Woi, lagu. Parah Kores. Bukan Rob gue yang nyetel. itu Tuhan. Ponile Kan gitu dangdutan, ya. woi. Sebentar, hei. Rob itu Tuhan, betul? Rob itu Tuhan, betul. Gitu. Oke. Betul. Allah itu Tuhan itu Tuhan apakah juga bisa. sama atau beda sama Allah? Beda. Berarti Tuhan itu tidak sama dengan Allah, betul? Tuhan tidak sama karena Tuhan gelar. Ponile kenapa dangdutan? Oh ini ngusir perlahan ini. Aku diusir. monggo lanjut. Sudah 3 bulan, Ponile ditinggal. Sekarang lagi nyari yang baru keduluan. Jadi menurut Bang Kores, Rob itu nama, itu gelar, ya toh? Allah itu nama. Kira-kira Manusia baru sama kemana nggak manusia baru? dengan- Itu jaringan mungkin mental itu. Kemudian Oke. nama sembahan abang itu dengan Nama Robnya, nama Rob tersebut Allah. Ya, terus kemudian saya tanya sama abang, apakah itu sama dengan orang Israel, Bang? Namanya Sama ya? sama ya? Sama. Oh, coba Abang tanya. Udah Yang pernah Abang ngomong tanya? begini tuh Rabi Ben Abrahansom sama Rabi Mins, Apa pemilik katanya? urah.com sama pemilik Iya. apa? Apa katanya? Namanya Allah. We have juga the same gitu. God. This is maybe will hurt you the Christians because we as Israeli have the same God as the Arabs. We Namanya worship the Allah. same God. Gitu Namanya dibilang. Allah gitu. Bukan, Iya. bukan Yod-Heh. Allah they call is meaning to the God the creator. That is what we worship gitu dibilang. Iya, namanya saya tanya namanya. Bukan Betul. Yod-Heh, tapi Allah gitu. Iya, karena ini mungkin yang akan membuat domba seakan nggak percaya menyatakan gue berbohong. Untuk Yahudi, Yod-Veh-Vaveh itu adalah singkatan, bukan nama. Singkatan dari Hafah, Yoveh, Veyihye. Lalu disingkat Yod-Veh-Vaveh. Sehingga jatuhnya itu di kita Al-Hayu atau sifat dari Allah. Gitu. Oke, Itu ada di Peninai Halakah 1.15.6. Di situ dijelaskan. Oke. Teruslah cari kebenaran ya Bang Kores ya. Kita semua sama-sama monggo ayo ya
Tapi jangan pesan saya jangan menyerang lah ya. Iman itu pribadi masing-masing ya. Tetapi kalau abang gitu merasa ya udah deh. bahwasanya kisah di dalam kitab abang itu sudah sempurna, udah betul, tidak ada blunder, silakan menyerang kekristenan. Ya, Kecil banget tapi kalau suaranya, abang Brother Domba. sendiri belum bisa mencari referensi untuk kebenaran apa yang ada di dalam buku abang, ya jangan menyerang. Tetapi kalau memang sudah merasa tidak ada blunder, tidak ada kelalaian di dalam buku abang dan itu banyak referensinya yang membenarkan itu, ya monggo silakan, mau menyerang kekristenan silakan ya. Itu aja Bang Kores ya. Iya, Domba, gue juga nitip pesan gini, ketika kitab suci kita masing-masing menyatakan, mendekritkan sesuatu, maka pembuktian kebenarannya itu ada di luar kitab suci. Ini yang harus berani, langkah yang berani diambil oleh kekristenan, harus berani begitu. Ya monggo Bang, itu abang tidak usah nasihati ke Kristen. Udah saya bilang nanti kalau saya tanya seperti yang kayak tadi itu, abang tidak akan bisa menjawab gitu. Nggak Yang akan mana? bisa Bang. Referensi manapun abang pakai, loh Isa yang saya bilang tadi. Apakah di zaman Musa itu ada Isa, ada nabi lain selain Musa, namanya adalah Isa dan dia adalah Mesias, Al-Masih? Ya nggak ada, Ya, jawabannya kan gitu gampang. Nggak Bukan ada, nggak bisa menjawab, itu memang tidak nggak ada, itu jawabannya. Nah, seperti itu. Ya monggo, ayo kita sama-sama cari kebenarannya itu yang ada di dalam buku kita gitu. Seperti itu Bang. Saya nggak peduli ya mau viewers bilang kalah, mau lari apa. Saya tidak akan pernah. Saya nggak cari menang kalah di sini. Saya rasa menurut pribadi saya, keimanan saya mendapatkan kebenaran itu suatu kemenangan buat saya. Gitu ya. Iya, Itu aja, sama Bang ini juga Kores. Domba. Kalau gua bertanya, kenapa Boas yang tidak sehidup sejaman dengan Elimelek disebut saudara kita? Kenapa begitu? Gimana? Di Rut 2 nomor 1. Iya, Nanti saya lu nggak akan bisa jawab itu, kecuali lu bertanya saya kepada belum. Islam. Gimana? Baru tahu ya? Di Rut 2 nomor 1. Di sana Saya dikatakan. belum sampai ke situ. Saya belum pernah baca itu soalnya. Nanti di situ Boleh, ya. akan menjelaskan kenapa ada ukhta Rut Harun. berapa? Rut 2 nomor 1. Rut 2. Itu Elimelek sama Boas nggak sejaman tuh. Tapi disebutnya saudara. Bukan keturunan, Elimelek, saudara. Naomi Gitu. itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Namanya Oh, baru Boas. tahu ya. Yang abang bilang tadi apa? Saya belum baca ini. Kenapa? Yang abang. Nah, kita baca dulu Rut 2-nya ya sama-sama supaya pada tahu juga baik yang Kristen maupun Muslim. Rut 4 nomor 1 salah. Rut 4. Rut 4. Monggo lanjut. Oke, gini, ini Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang ke daerah Moab." Gitu. Kenapa yang penebus ini itu disebut saudara, padahal Elimelek tidak hidup sejaman dengan dia? Padahal Elimelek tidak hidup di zaman. Tidak hidup sejaman dengan si penebus itu. Oh, berarti Dilihat aja timelinenya antara Elimelek dan Boas. Iya. Ya, berarti di sini abang memaknainya itu Elimelek itu hidup di zaman penebus itu gitu ya. Seperti itu ya. Bukan. Iya, enggak. Elimelek enggak hidup di zaman penebus ini. Iya, maksud abang di situ kan abang menganggapnya ayat ini bahwasanya Elimelek hidup di zaman penebus ini gitu toh. Tidak hidup di zaman penebus itu. Abang memaknai isi ayat ini. Abang memaknai isi ayat ini bahwasanya Elimelek itu hidup di zaman penebus, padahal tidak. Begitu toh? Iya, memang tidak. Tapi kenapa disebut saudara gitu loh? Oke. Oh gitu. Oh ke situ. Jadi saya punya paman sudah meninggal. Saya bilang begini, lihatlah. Tanah milik paman kita si Polan karena sudah meninggal.
itu mau dijual sama itu abang memaknainya bahwa paman saya itu seakan-akan masih hidup di zaman saya seperti itu ya, padahal tidak toh Nggak sebenarnya gitu bisa, ya. nggak boleh paman. Oh, nggak Paman bisa. itu hubungannya vertikal. Kalau saudara Oke, itu oke. horizontal. Oke, oke. Siap. Contohnya nih, saya punya saudara ya, saya punya saudara. Kemudian saudara saya ini setelah telah meninggal. Kemudian saya bilang seperti ini kepada orang lain, pada keluarga saya. Lihat, punya saudara saya itu tanah saudara saya, punya punya dia itu mau dijual sama si Anu gitu. Jadi abang menganggap bahwasanya kalimat saya ini menyatakan bahwasanya saudara saya ini masih hidup gitu toh, memaknai ayat ini ya, seperti itu ya. Bukan, ya, tinggal ditunjukin bahwa Elimelek ini memang mempunyai hubungan yang horizontal dengan si penebus ini gitu. Memiliki hubungan horizontal nanti Jadi saya memang pelajari ya, setara. Bang, ya. Misalnya ini ada bapak, ada paman, punya anak, punya Oh, anak. itu Nah, anak ini kan pemahaman. saudara nih. Nah, Iya, silakan iya, iya. dibuktikan kalau penebus dan Elimelek itu mempunyai garis silsilah yang setara sehingga bisa disebut saudara atau bahkan Oke, sejaman. monggo, Silakan. monggo. Ya terserah lah kalau pemahamannya ke situ silahkan ya toh. Saya pemahamannya berbeda. Lebih bagus abang mencari tahu Abraham itu bukanlah orang Yahudi itu dalam kitab abang, betul? Betul. Betul ya. Abang tahu pada saat zaman Abraham apakah sudah ada Yahudi? Ya belum ada. Belum ada. Kenapa mesti ditulis seperti itu? Ya karena Abraham dibilangnya itu adalah nenek moyangnya orang Yahudi. Lah nenek moyang orang Yahudi kok orang Irak gimana? Abraham bukanlah orang Yahudi seperti itu toh. Karena Iya. memang belum ada Yahudi. Abang tahu Yahudi dari mana bahasanya, katanya? Dari anaknya Ishak, Siapa namanya? Yehuda. Kemudian Israel. Israel nama lain Ishak. Nah, itu nama lain dari Yakub, bukan ya. Ishak. Yakub ya. Nah, seperti Oh iya, itu nama lainnya ya. Yakub. Nah, itu Bang, nggak apa-apa. Kita ini saling apa ya? Saling mengisi lah ya, bukan saling menyalahkan. coba. Nggak tahu, janganlah, jangan seperti itu. Nah, itu yang saya bilang tadi. Makna apa perlu dibilang ditulis seperti itu? Abraham bukanlah orang Yahudi. Ya memang Yahudi belum ada. Iya, toh, karena makanya begini mesti ada posisinya. muncul Ini mungkin yang Apakah tidak ada, agak-agak maaf sebentar Bang Kores, maaf sebentar aja. ya. Maksud saya, apakah tidak ada yang lebih penting daripada itu yang harus dijelaskan? Gitu. Mau Oke. Pak Ananias dari tadi diam terus nih, maaf. Ya, nanti Monggo. sebelum akhir Ananias ini yang mesti dijelaskan dulu. Kadang-kadang kan kawan Kristen tuh bingung. Nyimak Pak selama dulu. Jadi kadang-kadang orang-orang itu bingung dalam istilah di Islam gitu. Ada Yahudi lagi, ada Yahudi lagi. Kita lihat ke luar negerinya. Ada Judaism, ada Jewish, ada Jew. Gitu. Ya, monggo, Nah, kita monggo. fokusnya ke Jewish sama Judaism. Jew ini kesukuannya Jew. Judaism itu agamanya. Yahudi di dalam Islam itu agamanya. Israel itu sukunya. Gitu. Iya. Jadi bukan suku Yahudi, enggak. Kaum Yahudi, karena merujuk kepada agamanya. Jadi yang dimaksud dalam surat yang tadi ditanyakan di situ, sesungguhnya Abraham bukanlah orang Yahudi, itu maksudnya sesungguhnya Abraham bukanlah beragama Yahudi. Gitu Iya, dibilang. sementara Yahudi kan belum ada toh, ya kan? Seperti itu ya. Nah, itu nggak apa-apa, itu saya hargain lah jawaban dari Bang Kores. Itulah. Monggo mungkin Nah Pak sekarang baru ke Ananias Akhi yang mau Ananias, silahkan. Monggo Pak Ananias. Ya lanjut aja. Suaraku ini agak sinyalnya putus-putus. Saya baru kenal Pak Ananias. Yang jelas pada waktu ayat itu diturunkan, yang ya kalau nggak salah baca sih itu dari Yahudi itu mengklaim bahwa Ibrahim itu miliknya. Kemudian Nasrani juga mengklaim itu miliknya pada masa abad ke-6 itu. Nah, itulah yang menjadi jawabannya. Iya gitu, karena diklaimnya itu bukan karena apa garis darahnya atau garis apanya gitu, nggak ke sana. Pengklaimannya ini yang dibantah oleh Allah. Karena Iya, monggo. orang Ibrahim alaihissalam orang Irak kok, orang Ur Kasdim di Mesopotamia sana dia. Ya, saya hargain lah jawabannya ya. Tapi itulah saya rasa diskusi yang seperti ini tuh enak ya, daripada kita memaksakan. Kalau saya memaksakan pemahaman saya tentang ayat-ayat abang, pasti kan tidak akan bisa clear ya toh, ya kan? Itu nggak ada gunanya. Itu kita diskusi nggak ada arti gitu, sia-sia gitu. Itu sih.
Cuma saya bukan orang yang menguasai Alkitab 100%, belum, saya masih belajar. Jadi tadi di sini saya buka room nih buat viewers, saya bukan menantang Bang Kores. Saya nggak tahu ini Bang Kores namanya, saya itu nggak tahu. Jadi karena ada yang mau naik ya saya naikkan gitu. Padahal kami lagi diskusi di intern aja. Seperti itu ya Bang Kores. Mungkin ada lagi Iya. yang lain. Bang Salam Kores. kenal juga ini Pak Domba, Iya. Pak Nile. Brother Domba, Ponile, ini memang santun-santun dan dialog seperti inilah yang mesti kita budayakan gitu loh. Bertanya dan memahami, mengerti dan menghargai gitu dengan jawabannya. Bagus. Seperti itulah. Tapi sebelum kita lanjut, aku pengen tahu kalau Brother Domba sendiri pahamnya apa? Yesus adalah Bapa. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Jadi tadi sudah saya jelaskan ke Bang Kores ya. Jadi saya tidak bisa samakan gelar Allah itu dengan Bapa. Bapa itu sebutan Yesus kepada sumber itu dengan sebutan Bapa itu mengkorelasikan hubungan Yesus itu dengan Sang Ilah itu sendiri gitu. Sang yang Maha Kuasa itu sendiri. Itulah hubungannya, itulah relasinya seperti itu. Itu kalau menurut saya ya, karena gini Bang Kores ya. Saya bukan orang yang mau mengklaim bahwasanya saya bisa menjangkau hakikat Allah. Itu saya berarti sudah melampaui yang Maha Kuasa. Itu seperti itu. Jadi saya nggak mau bilang itu saya simpulkan, enggak. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, jadi saya bilang Trinitas itu adalah korelasinya, menjelaskan korelasi antara Yesus dengan Sang Maha Kuasa. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, itu ada di Kolose 2. Seluruh kealahannya, ingat ya, seluruh kealahannya telah berdiam di dalam tubuh itu, tubuh jasmani Yesus itu sendiri gitu. Jadi artinya ya jadi oneness gitu. Trinitas yang Trinitas ini menjelaskan tentang yang pada saat Yesus ada di dunia, menjelaskan tentang Trinitas itu korelasi antara Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus itu seperti itu. Jadi kalau dikatakan saya oneness Trinitas, bukan, tapi saya mungkin maaf nih ya, saya mungkin lebih memahami Trinitas yang berujung kepada oneness gitu. Makanya kalau saya lihat teman saudara-saudara yang oneness dan Trinitas itu berdebat, itu maaf banget, saya sayang banget ya kalau terjadi yang seperti itu. Anjir. Karena manusia tidak akan. Lu keren banget Brother Domba, lu keren banget serius. Lu tuh apa ya? Mendamaikan dua konsep tersebut loh, serius. Loh, saya udah bilang Trinitas itu menjelaskan korelasi saat Yesus ada di dunia. Hubungannya seperti apa sih kepada sumber itu, kepada Sang Ilah itu, seperti apa korelasinya, hubungannya gitu. Tetapi setelah naik ke surga, semua itu ada di ayat Kolose 2 itu ya. Seluruh kealahannya telah berdiam di dalam jasmani. Seluruh kealahannya. Makanya saya bilang saya tidak berani menyimpulkan hakikat Allah ini, di dalam hakikat Allah ini ada apa aja selain daripada roh dan firman. Saya nggak berani menyimpulkan. Kenapa? Itu hanya misteri. Itu misteri Allah itu sendiri gitu. Tetapi seluruh kealahannya telah berdiam di dalam jasmani Yesus itu gitu. Sakti. Seperti itu Bang Kores. Iya. Gue baru dengar, ini baru banget, serius ini baru banget, dan ini menurut gue mendamaikan gitu. Karena posisinya kan kalau yang Tritunggal tuh ya dari awal sampai akhir, dari awal Yesus ke bumi, kemudian Yesus naik lagi ke langit itu selalu tiga pribadi. Kalau oneness kan selalu ya selalu kesatuan. Tapi kalau lu pas di buminya dia tiga pribadi untuk menjelaskan kemisterian ini, kemudian pas di langitnya nanti dia kembali menjadi oneness lagi. Cakep banget ini. Ini orang-orang harus tahu pengkabaran seperti ini, Bre. Jadi orang ya namanya hikmat orang berbeda-beda Bang Kores. Ya itu pemahaman saya, tapi saya pun tidak akan berani bilang bahwasanya saya itu yang paling benar. Saya tidak berani ya. Enggak. Gue nggak melihat itu di lu. Bahkan gue nggak melihat itu di orang-orang oneness tuh, gue nggak melihat itu loh, memaksakan pemahamannya tuh enggak loh, nggak pernah melihat loh. Iya seperti itulah. Iya menarik Bang Kores. Ini udah ada kawan-kawan juga nih. Ada story maker sama Ehad. Salam. Salam masih dulu Res. Shalom. Nah kalau kalian berdua yang mana? Story maker. Salam Bang Ananias, Bang Maria. Lama gak ketemu. Bisa tidur nyenyak malam ini saya. Aduh. Kenapa Res? Kalau Ehad percaya yang mana? Ini gue nggak ada menjuruskan atau gimana ya, cuma pengen tahu aja.
Lu Yesus adalah Bapak atau Yesus bukan Bapak? Gue ikut dulu aja dah. Aman gue. Ih, gue nggak tahu. Kalau lu Bagusnya yang yang mana menurut? Yang enak mana menurut lu? Kalau gue pribadi sih ya yang Alkitabiah ya Yesus bukan Bapak. Nah, ya Kalau udah gua. gue ikut aja. Ya, Oh, gue yang ikut itu ya? udah. Ya. Oh berarti Eka Tritunggal. Kalau Maria? Shalom Maria. Gua Ehad. Lo Ehad. Ya kan Esa dia. Tidak Esa Ehad berarti maksudnya. Apa itu tidak Ehad? Lo Ehad tadi. Lo kan tidak. Saya bilang Allah itu saya Esa. mengimani Tuhan yang Ehad. Bang Kores, Bu Maria, lanjut dulu Oke. ngobrol. Saya ke belakang sebentar. Yang penting diskusi enak aja ya. Jangan sampai memaksa ya. Aman. Ya. Nitip boleh. Berarti Yesus bukan Bapak kalau untuk Maria atau Yesus adalah Bapak? Namanya Ehad itu nggak bisa dipisah. Gimana misahin Ehad? Esa dia Kores. Enggak, gua masih belum straight to straight masih enggak straight answer gitu loh. Nah, ini lah. Ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada diri sendiri atau kepada Bapa? Kepada diri Yang Kudus. Oh, oke sip. Ya, cakep. Ya ngerti. Oks deh. Ya, shalom malam. Nunggu berapa lama di bawah tadi? Gue baru naik res. Baru bekas tugas. Oh, baru sebentar. Tugas negara. Baru tugas negara. Bukannya berkongkow-kongkow dengan keluarga tercinta Ehad ini ya? Kan sudah tugas negara tadi, gimana sih lu jam berapa sih? Udah pada Oh, tugas terbang negara tuh semua. maksudnya ini tuh apa? Oh iya, ngerti gua. Iya, sip. Iya. Iya. Lu kapan nikah, Les? Oh, gua udah bre, alhamdulillah bulan Januari udah nikah. Sekarang dong. Sekarang lagi maksudnya, nanti belum ada calonnya. Belum ada kalau lagi. Tiap tahun satu gitu ya. Tiap tahun satu, udah 4 ganti gitu ya. Wah, sultan sekali. Kan seizin Allah. Gimana sih, Res? Ya tetap aja gua kan apa ya? Gua udah tua bre. Zaman dulu bisa perkasa gua. Gas terus. Sekarang enggak. Oh, nggak bisa Berapa ronde capek ngecasnya seharian. Ntar 70 tahun tuh gimana tuh, Res? Ya itu kenikmatan paling rendah lah bre. 70 tahun yang tegang itu ya. Iya, gimana tuh coba? Kalau di kita Ya, itu siksaan kali ya. Gimana ya? Kalau Gua buat pernah gue sih ya super power ya. Iya, gue pernah baca dulu kecil kan buku neraka tuh kan. Dia dikasih wanita banyak supaya dia mati dalam dia suka berbuat zina kan. Jadi neraka tuh dikasih perempuan banyak. Setiap hari melayani perempuan tuh aja kerjanya. Itu yang gue baca dulu di mana itu buku itu lupa gue. Gue nggak pernah baca yang gitu. Ada itu buku-buku anak kecil. Jadi dosa yang dia suka di dunia ini dikasih di neraka sana katanya. Gue buka apa itu ya? Ada gambarnya lagi. Jadi dia suka zina kan. Akhirnya di neraka itu dikasih perempuan yang sebanyak-banyak mungkin. Sampai dia hancur, kelemahan, hancur. Dia pusing sendiri. Kalau suka miras dikasih miras berarti. Iya, sampai mabuk dengan iblis-iblis sana kan. Terus. Kalau membunuh dikasih ini korban-korban untuk dibunuh berarti. Kalau membunuh malah iblis yang bunuh dia tiap hari. Dikasih bunuh diri tiap hari. Dia suruh jadi iblis itu sehat dia gitu itulah. Gue lupa bukunya apa tuh ya. Tapi dari versi Islam gitu. Lupa gue. Lah gue kira dari versi Kristen. Udah gue iyain. Bukan. Dari Islam.
Dulu kan gua kan lingkungan gua kan muslim kan, artinya buku-buku itu kan banyak lah yang gua bisa baca. Orang ngaji, gua di luar baca-baca buku gitu. Kenapa lu pindah dari lingkungan itu, benci lu ya? Gua keturunan yang muslim semua kok. Yang jadi Kristen itu cuma 2 dari keluarga bokap. Oh gitu. Ya kalau Islam kita ke pulang kampung itu bukan Natalan, bre. Lebaran. Tapi kenapa Ehat kok kayak yang benci banget ke Islam? Kenapa? Nah itulah, itu kan perasaan lu baper banget gua kan. Nggak mungkin lah gua benci. Saudara gua banyak kok. Cuma kalau bicara iman. Alhamdulillah. Ini jujur ya, lu menyayangi Islam ya? Jujur ya? Ya iyalah, walaupun gua juga meninggalnya Islam kok. Katakan ya dan amin. Katakan ya dan amin. Ya iyalah dan bukan amin. Orangnya, Islamnya. Oh Islamnya gua enggak lah. Alhamdulillah. Tuh kan kamu pantesan kamu tuh ya. Aduh. Kalau keluarga tuh bre, itu lebih kental dari darah bre, kan gitu bre. Lebih kental pada air bre, darah itu bre. Tapi lu kalau gue ya, kalau gue lihat misalnya gue masuk Kristen tuh seakan-akan tuh gue tuh membenci keluarga tuh nggak ada harganya jadinya. Oh, kebalik. Gitu nggak sih? Kebalik. Kalau di gua malah kalau misalnya Lebaran kan kita ke sana kan, bokap gua yang berdoa dengan Kristen, karena dia laki-laki masih hidup kan. Jadi kalau dibilang ya kalian aja lah, enggak. Yang paling tuh yang laki-laki yang ini yang berdoa, udah gua Kristen ya sudah semua ikut doa Kristen. Ada tuh Lebaran. Iya soalnya, iya itu kan posisinya masih hidup. Maksudnya kan kalian kan till death do us part ya. Sampai maut memisahkan kita ya. Iya. Nah itu dia. Bukan andil jannah ya. Enggak ada forever till jannah di mereka nih. Till death do us part. Sampai maut memisahkan kita. Iya. Jadi kalau di kita itu keselamatan tuh ya pribadi, nggak ada yang numpang keren. Kalau dulu kan numpang keren. Berarti nanti berarti gua nggak kebayang kalau gua berarti di surga itu cerai ya istilahnya ya. Tempat bercerai kan. Semua hubungan kekeluargaan cerai, Akhi Ananias di sana. Itulah bahasa yang gua bilang dipelintir. Kan gua bilang tadi numpang keren juga kan dipelintir kan. Kan apa tuh? Misalnya misalnya ustadznya udah keren banget nih. Udah gua dinikahin ustadz nggak apa-apa. Langsung surga. Iya, tapi kan kita misalnya kita kalau kita ya forever till jannah. Ya kita tuh nanti di surga pun ya orang tua kita tetap orang tua kita, anak kita tetap anak kita, istri kita tetap istri kita gitu. Itu ya, yang gua lah ini mah egois. Kalau di Kristen itu kan cinta itu yang selamanya itulah cinta gitu. Artinya kalau ada nafsu birahi nggak ada lagi bre. Memang lu kepikiran nafsu sama anak lu atau kakek lu gitu? Atau gimana? Makanya itu kan nafsu birahi kan. Bukan downgrade malah itu Pak. Sorry. Waduh berbahaya. Berhubungan itu bukan karena nafsu birahi. Lu melakukan itu bukan karena nafsu birahi. Enggak, karena ya hubungan darah aja kalau misalnya ke orang tua ke anak gitu tuh. Iya kan kalau gua lihat kalau ada pernikahan juga di neraka bukan itu nafsu birahi. Iya, cuma kan kalau kita kan beda dengan kekristenan gitu. Kita tuh nggak ada birahi ke orang tua atau ke anak, bre. Nggak ada kalau kita. Loh, kalau lu terjemahkan sebaik-baiknya itu bahkan jangan kan itu sesama laki pun bisa itu loh. Di surga lu itu. Nggak bisa dong. Lu baca aja baik-baik itu. Tapi dalam hadisnya aja udah ada. Orang yang bersetubuh dengan laki-laki maka harus dibunuh. Itu mati, kan bre. Mati kan hukumnya. Itu kan dunia, lu baca dong yang di surga dong. Ya kalau udah mati di dunia mau ngapain? Nah makanya gue bilang tadi, kalau yang gue pernah gue dengar lah, kan gue nggak terlalu paham banget. Itu pengertiannya seperti itu di surga itu jangankan jenis kelamin nggak ada sebenarnya di sana. Ya itu untuk lu. Kalau kita kan pria tetap pria. Ini gua misalnya ya, selamat pria. Di sana ya pria tetap. Enggak. Gitu loh. Hawa nafsu yang di surga itu yang gua pernah dengar siapa cerita ke gua tuh.
di surga itu bukan karena 72 bidadarinya, tapi memang diperbolehkan gitu. Karena sudah halal semua sana kan. Iya Kan cuman itu. apa ya, dosa-dosa kayak gitu tuh kan udah terhapus di neraka gitu lah, udah aman lah kalau kita mah. Iya, di surga itu kan semua halal. Bersetubuh dengan laki-laki pun halal. Nah, Nggak bisa, nggak akan ada pikirannya, nggak akan ada pikirannya, udah mati Kecuali dengan balik neraka gitu. gitu loh. Nggak ada bre. Makanya gue bilang, prinsip dasar halal itu yang lu bilang tadi itu kan seperti itu. Kalau di dunia ini kan ada batasan, di surga nggak ada batasan kan. Kata siapa? Lah, kata siapa? Kan Yang halal, membatasinya aja hukum Islam loh. Yang membatasinya aja hukum Islam loh. Bukan hukum kasih ya, yang membatasi itu hukum Islam loh. bro. Kalau lu bicara hukum Islam, kenapa 72 bidadari bukan 4? Hitungannya dari mana? Itu bidadari atau manusia perempuan? Lah, apa bedanya Lah. bahasa kan pemuas nafsu Beda birahi. dong. Bidadari Oh. bukan manusia. Istri itu manusia. Iya, Beda kenapa dong. di dunia ini dibolehkan 4, sementara di surga tuh bisa 72 gratisan. Coba. Iya, karena itu pemberian, namanya juga hadiah, masa mau diatur? Nah, itu gue bilang tadi, kan ada pembedaan juga dong. Yang sudah dihalalkan boleh dong. Kan itu. Iya memang prinsip 70 dasar. posisinya begini. Kalau dalam Islam kan kita boleh menikahi budak. Bidadari ya budak kami lah. Ya, Emang itulah budak gua ada bilang. batasannya? Masa pertanyaan gua di surga masa ada budak? Ya bidadari itu apalagi coba? Itu kan jadi budak-budak kita, mempelayannya kita gitu. Itu yang gue bilang tadi. Jadi Itu nalarnya dia. nalarnya Di mana itu dilarang coba? Di Torah aja jadikanlah wanita-wanita dan anak-anak mereka itu budakmu. budak loh. Iya. Iya, budak Apa? loh. Cuma Memang kan dia bidadari ada- mau jadi apanya kita, Sebentar, supervisor kita di sorga. tapi kan di situ ada hari kemerdekaan mereka, Bre. Bebas memilih, Bre. Siapa yang disuruh merdeka tuh siapa? Nggak ada. Mereka melayani dengan taat dan patuh kepada manusia. Itulah bidadari itu. Maria gimana, Maria? Hukum budak di Israel? Ini kalau hukum budak ini gua bawain. Hukum Mana budak. dalilnya Pak Kores? Kores ini. Makanya gue bilang, masa di surga lu ada budak juga sih? Iya, bidadari apalagi kalau bukan budak kita gimana sih? Ah, elah. Berarti sama dengan di bumi dong. Punya budak juga dong. Terus pengertian lu budak lu sekarang nih, yang lu punya misalnya pembantu segala macam, bisa lompat dong. Nggak bisa karena mereka manusia merdeka, beda dong. Kata lu tadi kan seperti itu, budak itu. Bukan Bukannya- Echad yang mau seperti itu gitu. Kenapa? Karena Echad iri dengan surganya kekristenan yang tidak ada hubungan darah. Kan gitu. Loh, makanya kenapa harus Apa? ini sih dilarangin Iya, lu? iya lah coba lu bapak ibu lu bukan jadi bapak ibu lu di sorga. Anak lu orang asing. Lah, Kalian semua bernyanyi semua, nggak ada Itulah. aktivitas apa-apa. itulah nama sejahtera yang abadi. Itu bukan damai, itu membosankan. Bre. Kok bos? Itulah gua bilang Membosankan. kan lu. Lu nggak pernah lihat taman boneka? Pernah nggak masuk ke taman boneka di Dufan? Itu orang itu bonekanya nyanyi terus tuh dari tahun 98 sampai ke 2023, nggak berubah bentuknya. Makanya, Itulah. Bre, Apa tuh? Makanya kalau malaikat itu bahagia kayak sih hidupnya. Malaikat nggak punya kehendak bebas. Padahal Patung lu di dia sana. melihat Tuhan juga loh, ketemu Tuhan, melihat Tuhan, bahagia Loh. dia. maka dibilang kalau lu kan ada bahasanya tuh kan apa? Ridho apa maksudnya? Apa tuh? Apa itu? Enggak, malaikat sama manusia tuh lebih tinggi mana sih ininya? Derajatnya lebih. Ridhomu loh ya Allah. Yang paling utama kan itu lu bilang kan sama kok. Enggak Enggak kalau ada malaikat bohong, sama jangan manusia. bohong, enggak sama. Woi, jangan nyari remis lo ya. Lu di sorga itu bernyanyi sukacita abadi. Oh iya, Abadi. kan? Gua tanya lu. Tuh. Jadi yang gerak itu cuma rahangnya aja. Badan lu nggak gerak. Sekarang gua tanya, Apa? keinginan utama lu ibadah kenikmatan lu paling utama apa coba gua tanya lu di agama lu? Melihat Sang Baca. Maha Pencipta itu yang paling utama. Iya benar kan sama gua bilang tadi. Enggak, beda. Kita melihatnya tuh tiap hari Jumat, hari-hari lain diisi dengan aktivitas dengan keluarga atau yang lainnya yang kita mau gitu. Lu kan nggak ada, Bre. Nah, itu yang gua bilang tadi, kenapa lu berpikir dari situ ada hari-hari ya?
Iya, memang ada hari Jumatnya kalau di kita itu. Ada ya. Waduh. Kalau lu kan nggak ada kan, itu dia. Bayangin, hari nggak ada, aktivitas nggak ada, hubungan darah nggak ada. Apa yang Jadi, ditawarkan di keselamatan ini? Kecuali menurut- kebosanan. Kalau Lu tau jika ada, bosan itu bahasa Inggrisnya apa? Boring. kalau menurut lu itu ada hari-hari, berarti ada masa di situ ya. Untuk apa ada masa? Iyalah. Untuk apa ada masa di surga? Ya supaya tahu aktivitas kita berikutnya ngapain gitu loh. Karena kita Jadi, tuh oke, nggak selamanya Biar melihat boring. wujud Sang Biar Maha nggak- Pencipta itu nggak Oke. selamanya. Ada masanya Gue nantinya. pengen tahu di versi lu lah Kores ya. Lu kan udah paham Al-Quran nih kan. Siap. Coba lu ceritakan aktivitas lu di surga seperti apa sih? Dari jam 1, berapa jam di surga? Oke, gini. Jadi aktivitas di surga yang pertama. Siap. Nanti akhirannya juga tambahin ya. Ya, aktivitas yang pertama tentunya Allah menjanjikan bahwa wajah para kaum muslimin itu berseri-seri karena Bukan melihatnya. kegiatan- Melihat siapa? Melihat kegiatannya. Yang Maha Pencipta. Kegiatannya Oke, Kores. kegiatannya terus nanti ada di Ar-Ra'd ayat. Jadi nggak ke kabar lagi ya? Nggak ada Biar- kabar. Enggak, biar- orang-orang biar- muslimin biar di- ini itu akan dulu, Pak. berkumpul Sorry. dengan keluarganya. Iya, Kegiatannya dengerin aja, Kores. pasti dibawa kok. Nah, akan berkumpul dengan keluarganya, baik dari kakeknya, neneknya, Iya, anak-anaknya, ini. dan juga istri-istrinya. Indah banget. Ada ngobrol, kita itu ada bersenda gurau dengan keluarga. Lalu kemudian nanti akan disiapkan juga istana-istana yang di bawahnya air mengalir. Kemudian nanti di hadis dijelaskan juga akan ada pasar-pasar surga di mana kita akan beraktivitas di sana. Gua kan Masya udah tanya, Allah. gua bilang ada- Ngobrol abadi dengan orang yang disayangi itu kenikmatan kedua. Iya, tar dulu Kores. Indah Kan nggak kamu tuh? tadi bilang Udah mulai gila dia. Kores. Lo kok mulai gila emang kalian itu janjinya boleh Arut ayat 23. memperlakukan- Kok Iya, tar dulu, iri sih? Kores. Tadi kan Apa? kamu bilang kamu boleh mau melakukan hubungan seks dengan budak, gitu kan Kores? Ya. Selama itu budak kan? Ya. Tapi di dalam saya sudah baca ini di dalam 613 misfot dari misfot mengenai perbudakan itu ada 184 sampai Bunyi laptop 202. tuh. Ya. Nggak ada menyatakan bahwa suamiku sambil kerja. Putus-putus ya. Nggak ada menyatakan bahwa budak itu boleh dilakukan semena-mena atau ada hubungan seks yang tidak diinginkan, nggak ada. Tapi adanya mengenai malah budak itu dianggap sebagai pekerja biasa atau setara dengan orang yang bekerja. Nih dalam Misfot 184 dikatakan mengenai pembayaran upah pekerja tidak boleh menunda pembayaran upah pekerja. Terus yang 105 pekerja upahan diizinkan memakan hasil yang dituainya. Pekerja upahan tidak boleh mengambil lebih daripada yang dapat dimakannya. Pekerja upahan tidak boleh memakan hasil yang belum dituai. Membayar upah, memperlakukan budak Ibrani sesuai dengan hukum Taurat. Nah, ini ada kesetaraan. Memperlakukan budak Ibrani sesuai hukum Taurat. Jadi ada Itu budak Ibrani. Coba budak yang bukan Ibrani. Coba kita baca hukum perkosa ya di Ulangan 21:10 sampai 14. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan elok sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya dan memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya sebulan lamanya. Sesudah demikian bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya sehingga ia menjadi istrimu. 14 Harus lihat. bayar mahar dulu. Iya, 14-nya lihat. Kamu baca aja di Sefaria, tetap harus bayar mahar. 14-nya lihat 14-nya. Ya kalau misalnya budak juga kan di kita dibeli ada akad milik. Tetap harus Itulah bayar kenapa nggak mahar. pakai akad nikah. Ada mahar. Kalau ibarat kata kita di bahasa di sini, kalau orang Jawa bilangnya uang gosong, uang angus. Itu ada. Itu budak jangan itu budak Ibrani. Enggak, bukan budak. Kalau ini Ibrani. adalah budak Di luar perang. Budak di perang nggak pakai bangsa-bangsa mahar. juga tetap ada pembelian, ada mahar. Ya udah di mana? Coba bacain di mana? Di mana? Nah, kamu tadi bilang di mana? Mari kita buka. Oh iya, malah buka yang gua. Ulangan 21 10 sampai Kamu 14. tadi menggunakan ayat itu untuk menyatakannya. Mari kita buka Sefaria mengenai itu. Kamu Ya udah, bilang di silakan. mana tadi? Di Ini si Ulangan. Kores Ulangan baik- 21 14 coba dibuka. Silakan.
Kau harus bacanya kayak baca Al-Quran ya, diringkasnya. Apabila satu. engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-sekali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Udah jelas kan korek? Enggak, yang ini, yang tadi yang kamu bilang tadi mengenai budak. Oke, Ulangan kami ada 21:11 yang itu bukan budak cantik, Ibrani ya, paras, karena tenggelam, kakak jatuh gua cinta tahu pada budak dan Ibrani itu di mengambilnya tahun sebagai ke-7 istri mesti bagi. dibebaskan. Ulangan 21 ayat 11 ya. Kita buka di Sefaria. Iya, nomor 11. Res, Ya, lu nggak kayak Zuma ya? Koin lu masih 133 tuh. Kalau Zuma ya dari tadi berdiri udah 1000 tuh Kores. Ya, kalau Guru Nama kan dia banyak apa ya? Dia banyak menanggung orang-orang Kristen yang baru masuk Islam gitu. Mereka ngasih makan gitu. Udah layak lah itu mah. Kalau gua banyak-banyak buat Nikah apa, lagi. Bre? Kawin lagi. Itu sih Iya, cerita. kawin lagi. Tristan. Cuman kita lihat aja, ada apa tuh? Ya para Tristan tuh. Iya, gua- cewek gue mantan Kristen. Bukan, si Tristan itu kalau dia masuk room itu Oh, turun. Bukan yang naik, orang itu turun. Cewek lu, istri lu baru Poinnya nikah. turun ya. Mm-mm. Istrinya Januari. berapa Bang Kores? Baru satu. Lu kenapa cari yang Kristen, Res? Kan yang Islam banyak itu yang cewek cantiknya Pakistan. Bingung gua lu. Ya kalau kayak gitu kan gue nggak bisa nyombongin. Lihat nih cewek gue mantan Kristen nggak gitu, nggak bisa gitu gue. Gue kan nyari gitunya. Berarti lu kayak Om Roma dong. Kayak Om Roma dong. Kalah saya berarti sama Kores sih. Iya dong. Ya. Kayak Om Roma deh. Nanti Ehad tanya deh. Nanti Ehad tanya ya. Ini cewek gue yang mantan Kristen ini lu tanya nanti mau nggak dipoligami Kores, tanya gitu ya. Nggak usah lah. Kan lu kan Ayo tanya, gue nantang ini. kalau lu kan bibir licin bisa aja. Kalau cewek. Nggak apa-apa dong. Istrinya mau dipoligami ya Bang Kores ya? Betul, Iya Bang Kores, istrinya mau dipoligami ya? betul. Tapi nanti setelah dia poligami boleh dia nggak bercerita Kores? Apa tuh? Hidupnya di poligami boleh nggak nanti bercerita dia? Boleh, pokoknya dia mau ngapain aja tuh gue bebaskan. Lu boleh melakukan apapun selama tidak melanggar syariat agama. Silahkan, bebas gue mah. Terus kalau Demokrasi sakit kusta Islami. kalau dengan Apa kena sakit kusta lu cerai lagi nih dong. Waduh, itu kalau kena sakit kusta bukannya mesti dipenggal ya, dihukum torahnya ya? Ya janganlah. Alhamdulillah kita tidak menggunakan hukum torah, Bre. Jadi Batak gua. Parah lu. Mana ini tadi Maria katanya udah nemu. Ayo dong. Bentar biar saya cari dulu. Lama ya? Kores, itu ada istri Tentu lu saya di bawah harus tuh. cari nama rabinya. Mana? Ada istri lu di bawah tuh. Siapa namanya? Adi ya. Bukan itu istri lu. Bukan, istri gua Afifah Al-Aliyah. Ini bukan dokter Adi ya. Dokter Adi saha? Dokter Adi. Istrinya Saha, Bang Eta? Kores, Mbak Kristal ya? Ini kok dia tahu ya? Oh, Langsung di grup dikasih tahu ya? pacarnya Bang Story tuh. Iya, Bang Story, pacarnya Dokter Adi. Lah, kan gua kan nggak boleh. Emang Kak Kristal mau dipoligami ya Bang Kores ya? Iya, biar dia aja yang jawab. Kalau gua kan seakan-akan gua sotoy dengan pendapatnya. Dia aja yang jawab. Ya, kan belum di poligami. Setelah poligami ceritanya beda dong. Nanti kan keren tuh misalnya ini. Makanya gue juga nyari tuh nanti tuh yang Kristen lagi kalau bisa pas poligami. Beuh, indah buat gue. Gua tahu kenapa Gue lu cari poligami untuk Kristen tuh. Gua tahu kenapa lu cari Kristen kok, biar lu selamat juga kan. Kalau ternyata benar Yesus Tuhan, lu selamat juga kan. Enggak, soalnya gini Bre, sebenarnya gue tuh agak iri dengan pernikahan Kristen itu, karena kan kalau pernikahan Kristen itu dia nggak boleh cerai ya. Nggak boleh bro, Nah kecuali itu Cina. dia. Jadi kalau gue eksploitasi istri gue sebagaimanapun, dia tuh nggak akan kepikiran cerai sama sekali. Makanya di Kristen itu sebagai kepala jemaat, dia itu harus mengerti yang nama kepala jemaat itu membimbing yang benar, bukan kayak lu.
Enggak, ya, otaknya. kalau bukan maksudnya gini, gua nggak perlu lah, gua kan nggggak perlu menjadi Kristen gitu. Cewek Emang gua Kores aja kuat mempunyai 50 kali sehari ya? Kores, kuat 50 kali. Meditasi. Itu nikahnya resmi apa kawin siri Bang Kores? masih siri. Insya Allah Maret kita ini daftarin ke negara. Dan itu live streaming di YouTube. Stay tune. Aduh, ternyata kawin siri, barang itu nggak kuat lagi dong. Kapan nih? Nggak kuat, barang itu nggak kuat lagi nahan ya. Ini yang gua salut tuh ini cewek bukannya ilfil atau gimana diajak nikah siri, dia malah iya ayo gas. Cakep. Gua Kores terus terang banyak yang kayak gitu Kores. Tapi kalau bilang tadi iman itu nggak boleh seperti itu. Banyak gua jalani hidup seperti itu. Iya, dari Salah banyak. iman. Salah iman berarti. Iya. Tapi memang dia dikasih tahu mau dipoligami dia mau ya? Iya. Ya, itu dia makanya tanyanya ke dia sendiri. Nah, tanyanya ke dia sendiri. Jangan-jangan nanti kalau Kores orangnya nih ada. 50 Nggak ada kali dianya yang sehari nanya Bang tripnya. Kores lah. Kan nggak ada dia. Kan sudah dibilang. 17 dong. 17. Kebanyakan 50. 17 mah udah kelenger lah. Jadi lu baru Emang Bang Kores Yaudah, belum yaudah, pernah menikah poligami aja. sebelumnya ya? Apa udah pernah menikah? Belum pernah. Ini perdana gua menjalani pernikahan. Ternyata tidak seribet yang gua bayangkan gitu. Kores, lu kok baru Gua kan nikah? sebenarnya gue sebenarnya kan mikirnya gini nih. Ponila udah nikah belum? Udah dong. Ya udah ya. Domba udah nikah Domba. Kores, Domba masih lu di belakang. Iya. lu baru nikah. Kores. Iya tadi Januari dulu ini. gue lupa. Aduh, ini topiknya banyak banget. Ayo apa? Untuk budak yang mau menerima dinikahi seorang Yahudi, dia harus menjadi gini. Tetapi jika dia bersedia menjadi seorang mualaf, bukan seorang mualaf ya, seorang Yahudi. Bukan dong, yang proselit menerima- namanya. bukan. Gersedek namanya dong. Ya, Ger. Dia membenamkannya dalam mandi ritual dan membebaskannya dan diizinkan untuk menikahinya. Nah, ini di sini dikatakan diizinkan untuk menikahinya. Nah, Ya artinya berapa banyak budak yang diizinkan dinikahi gitu loh. bukan berapa banyak budak. Pertanyaan kamu tadi apa? Apakah Ada batasannya budak enggak itu gitu loh. sama seperti Nah, manusia di apa aturannya apakah Iya, gitu boleh loh kita pause pertanyaan. sesuka hati? Ini jawabannya harus dinikahi dulu, Kores. Oke. Ya gini. Ini sesuai. Iya. Intinya kan lu mau berapa budak yang lu ini kan bisa kan? Bahkan 73 Kamu pun tidak, bisa. saya tidak mau membahas berapa banyak budak yang dinikahin bebas atau bagaimana. Di sini dijelaskan dan diizinkan untuk menikahinya segera. Cuma kan Nah, bahasanya Rabbi tadi kan Simeon soal B. 72 Eliezer bidadari gitu. bahwa jika Banyak dia tuh tidak kata bersedia, Ehad. tunggu dulu selamat. Siapa Kores? Nah, jika Kok tahu dia gue tidak bersedia ya untuk menikah ya atau tidak bersedia menjadi kaum ger, dia harus dibebaskan. Gitu. Itu lu Ntar baca di mana sih? Makananku udah datang nih. Oh ya, sok. Dia baca di mana sih? Oh, Res, kenapa lu kawin siri Res, bukan kawin resmi di KUA? Bang Kores itu ada tulisannya kawin kontrak. Kawin kontrak itu apa sih? oh, bukan ini. Jadi gini gua kasih tahu. Ketika gua menikahi wanita Kristen ini yang sekarang berganti nama menjadi Afifah, komunitasnya itu membenci gua banget gitu loh. Sehingga mereka tuh mengikuti gua. Salah satunya yang inilah siapa tuh? Johannes Alan Kay. Bahkan ada komunitasnya dia itu yang menawarkan badannya sampai ke bagian lubang belakangnya ditawarin juga ke gua gitu. Siapa? Salah satunya ya ada namanya kalau Yesi Lim namanya. Nggak, maksudnya gimana sih, nggak ngerti. Gua tanya kenapa lu kawin siri. Ini gue jawab yang Ponile. Oh, Potile, silakan. Ya gue jawab yang itu gitu. Jadi makanya orang-orang ini tuh banyak yang ngomong kawin kontrak begitu. Kenapa? Karena konsep mereka itu daripada Afifah ini menjadi Islam, lebih baik dia mati bunuh diri karena stres dihajar terus. Mereka tuh menjadikan dirinya tuh sebagai apa ya? Dihajar Roh Kudus menggerakkan gua untuk meneror Afifah ini gitu. Nggak, maksud gua Ya gue sih itu selalu baik karena kan ini menunjukkan kekristenan yang asli gitu. bukan. Maksud gua dihajar terus maksudnya gimana, Kores? Dihajar terus maksudnya gimana?
Iya, jadi Afifah itu gini, sebelum kita menikah ya, misalnya contoh si Johannes Alan ini ada waktu itu tuh Handi, ada siapa? Itu lu bayangin, pulang kantor diteror, pas bawa mobil ditabrak mobilnya, terus dikirimin bunga-bunga begitu ke kantornya gitu, sampai difitnah-fitnah kayak misalnya kawin kontrak kayak begitu-gitu, terus Kores ngapain-ngapain, itu tuh masih berlangsung sampai sekarang. Oh, Gue sih tapi menikmati itu tapi karena gue merekam semua hal itu lalu gue posting ke YouTube supaya orang-orang tahu ini loh, kalau misalnya ada orang yang mau masuk ke Islam dari Kristen, kalian akan mendapatkan hal yang seperti ini. itu Gue mungkin dia sudah cinta begitu. dengan istri lu kali. Kalau gua aja, Eh, lu lihat, bukan lu lihat Ehat nggak cuma satu nggak cuma satu lu lihat, orang. Ini baru lu lihat Johannes, gua dong. ada Magda, ada Yesi, ada Sekarang Eko, ada Handi, banyak banget Enggak, orang-orangnya. itu kawin siri sama kawin kontrak bedanya apa sih? Nah, kalau kawin kontrak itu berarti ada perjanjian. Ya udah kita nikah ya, 3 bulan lagi kita cerai ya, kan kayak gitu. Ada persetujuan antara cewek dan cowoknya. Kalau nikah siri Bang itu Kores ya sendiri nikah kawin siri secara apa kawin Islam, kontrak? belum didaftarkan. Bang Ya Kores kawin siri apa nikah kawin siri kontrak? jatuhnya. nikah Oh. siri. Nikah siri. Kalau kawin kontrak itu ada kontraknya. Memang Oh, gitu. cewek Kristen yang gue nikahi ini mau gue kontrak? Kan gitu pertanyaannya. Saya dulu juga sekali Mau emang dia gue sebelum kontrak gitu? belum Bukan. kawan saya karim siri dulu sebulan Iya. habis itu kawin Udah berapa lama karena kita memang Bang Kores nikahnya? Baru Alhamdulillah ini jalan 3 bulan. nih. Iya, Januari baru. gue nikah. Masih enak-enaknya. Yo X. Kok 3 bulan sekarang Januari kok? Gimana sih lu? Kan dulu Desember gue nikah, Desember lupa. 3 bulan lah pokoknya. Bukan. Udah jalan 3 Gua bulan. terakhir ketemu gua kata lu baru 2 mau bulan nikah. lah ini. Enggak lah, Januari dia nikah kok. Baru lu Kok nikah Januari dari sih gue kemarin. nikah? Enggak bre, enggak Januari gue Nah, itu nikah. aja lu nikah. Oh baru aja 2 lu bulanan, lupa, iya Kores, Desember. 2 bulan Gimana berarti. lu, Kores? Kalau istri lu Gitu dengar, sih, lupa. hancur lu, Udah Kores, lupa. Kores. Kalau istri lu ngedengar ini hancur nih. Jangan-jangan lu duluan kali sebelum nikah siri. Gak mungkin. Bini gua itu sangat-sangat mencintai gua karena apa? Karena agamanya. Katanya, Masya Allah, gua bilang keren banget nih. Gue takutnya kejadian lu kayak si Roma. Kenapa Roma? Ya akhirnya banyak yang sisa-sisa dia itu protes. Ya nggak apa-apa. Cuma untuk yang pernikahan kedua gue mikirnya kita terapin ceweknya tetap Kristen aja supaya dia menggunakan hukum Kristen gitu. Sehingga kalau Ya. gua ngapa-ngapain dia nggak kepikiran cerai. Gitu. Gue pengennya gitu ntar. Ya, itulah otak lu. Ambil Apa sih? kekristenannya biar lu aman kan. Otak lu jorok banget. Iya, itulah enaknya gitu. Gue eksploitasi nih mau kayak gimana ya terserah gua lah. Yang Iyalah. penting dia nggak akan kabur kemana-mana karena dia sudah diikat hukum Yesus, tidak boleh bercerai. Itu. Sekarang masalahnya kan lu baru menjalani 3 bulan. Masih panjang bre. Gue pengen dengar cerita lu akhirnya gimana sih, atau lu balik Nggak akan lah. Pokok apa namanya ya? Kalau Atau lu misalnya balik kan ke Kristen lagi kali kan? apa tuh? Atau lu balik ke Kristen lagi kali? Gue balik ke Kristen lagi. Tergantung. Nah ini soal yang masuk Kristen guanya nih. Ya tergantung apakah orang-orang Kristen akan mentreatment gue seperti Saifuddin dan juga Kosman, atau Zhang yang diberikan tunjangan gerejanya tuh kenceng banget gitu. Misalnya gue dikasih rumah, dikasih Fortuner, Lu kan dikasih sudah tahu. apa gitu. Tapi kan lu sudah tahu Bang kan? Story, kan? bentar Bang Story. Aja, Bentar, sorry. aja. Bang, sorry bentar. Kan tadi si Kores bilang, gue mau milihnya Kristen lagi biar gue eksploitasi. Wah, bener banget lu Kores. Karena apa? Memang itu ajaran lo. Nih, sama. Karena di Apa ajaran lo, budak pun boleh diperkaus sesuka hati. Sedangkan di Yahudi, budak itu harus dinikahin dulu. Baru boleh di... Terus kenapa Salomo ada istri ada selir ya? Nah intinya harus tetap dinikahin. Tapi kalau lu nggak perlu Berarti ada yang nikah dinikahin, jadi istri, ada yang langsung nikah bisa jadi selir dimasuk. gitu maksudnya. Gitu. Enggak. Makanya Kores. dia bilang, Antara akad budak dengan akad nikah itu lebih tinggi mana? Kores. Oh Kalau itu ini maksudnya gini, Maria itu nggak tahu bagaimana hukum pernikahan Yahudi. Sini gue kasih tahu Maria. bentar Kores. Kalau lu bicara Iya. Salomo, lu kan tahu akhir hayatnya seperti apa kan? Dia jatuh karena apa kan?
Iya, seenggaknya kan dari dialah keluar benih Tuhan kan, bukan dari Nathan. Ya enggak? Itu kan Iya dong. Intinya gini, Nah, Kores, yang mau saya sampaikan gini, Kores. Ajaran eksploitasi itu emang udah mendarah daging di dalam diri lu, Kores. Emang di ajaran lu seperti itu. Ya, gue hanya Sedangkan menjalankan di ajaran hukum yang para diajarkan Yahudi itu Yesus. enggak, sedangkan di ajaran Yahudi itu tidak ada eksploitasi gitu loh. Begini Lu coba mau dibuka. mengikuti Oke, dia, soal lu tetap eksploitasi harus kita lihat. nikah sama dia, gitu. Oke, lu tahu nggak nikahnya Yahudi gimana, Maria? Tahu nggak? Makanya Tahu, Bu. hukum akad Coba akad kayak Buddha gimana sama nikahnya akad, Yahudi? akad nikah itu lebih tinggi mana sih? Akad milik dong. Nah, sih sudah. Itu cuma Akad mereka kan nggak nikah ngerti sama akad budak itu lebih tinggi mana? akad budak. Nah, udah. Terus kok downgrade lagi ke hukum yang lebih bawahnya lagi? Itu dia. maksudnya gimana? Nah, coba Yang intinya, dibuka. pernikahan Yahudi itu harus mengikat ketubot dulu. Ya, tapi di kamu, Kores. Masa? kalau Coba dia kita baca adalah- Kidusin Tar 1 dulu. nomor 1. Tar dulu, tapi Apa? kalau kamu, Kores, di Iya. ajaran kamu, kalau dia adalah seorang budak, nggak perlu ada pernikahan, langsung aja malam pertama, udah. Kores. Iya. Oke, coba kita bacakan Kidusin 1 nomor 1 ya. A woman is acquired by becomes betrothed to a man to be his wife in 3 ways. As she acquires herself, terminates her marriage in 2 ways. The Mishnah elaborate. She is acquired through money, through a document, and through sexual intercourse. Mishnah menguraikan wanita bisa diperoleh melalui uang, melalui dokumen, dan melalui hubungan seksual. Itu harus tiga-tiganya, Kores. Gimana sih lu? Oh, kok begitu? Harus 3-3. Coba kita bawa lagi. Melalui Lu baca surat, lagi dong. lalu Lu baca dulu. Melalui uang, hubungan melalui surat, lalu apa, seksual. Kores? Melalui hubungan seksual. Itu cara menikah. Di mana Kita kamu bukanya, kidusin Kores? 10:8. Kita kidusin 10:8 sekarang. A father has authority Coba over his daughter. kamu panggil si Billy deh, daripada saya capek ngajarin kamu. Panggil si Billy. Maria gimana sih? Panggil Maria si Billy, sabar. Lu harus tahu cara Enggak, menikahnya panggil aja si Billy. yang diajarkan Kidusin Yesus tuh yang gimana. mana? Kamu ngomong yang mana? Ayo, Intinya kamu tidak bisa, Kores. Intinya kamu tidak bisa membantah omongan saya. Emang darah eksploitasi itu ada di dalam diri kamu, di ajaran kamu. Iya. Cuma itu kan gue aja. mengajarkan apa yang diajarkan orang-orang di perjanjian lama perjanjian baru. Kan gue cuma gitu doang. Panggil si Billy Salah lu, kemari Kores. daripada saya. Iya yang Ella, ngomong, itu Kores. Kamu memang tidak Tamar percaya. jadi istrinya Yehuda kayak gimana sih? Tamar jadi istrinya Yehuda. Kores. Hah? Kores. Apa? Kores, jangan nangis, Kores. Jangan nangis. Gue nangisnya di mana? Gue coba Tamar sama Yehuda Maria pakai lah. ketubut nggak? Gue Maria, tanya. Maria. Ayo dijawab. Ayo, berani Coba nggak panggil panggil Maria, si Billy Maria coba kemari? panggil Billy ke sini coba. Sabar. Iya, Panggil aja ayo, Billy-nya, panggil panggil. Billy. Biar kita Dicat aja. Gimana? Maria kok marah? Coba Ini sekarang sih- kita lihat ya. Bentar rehat dikit lagi gua. Ini pengajaran Yahudi mengenai cara menikah bisa melalui seksual intercourse itu dilanjutkan, diajarkan kembali oleh Paulus di 1 Korintus 6:16. Kalau Billy bilang kamu denger ngomong kayak gini, nggak dinikahi dulu, langsung bisa Ya dibilang memang gitu sama Billy. emnya itu satu daging, bre. Emnya itu satu Udah dibilang daging. Billy nanti gini, jangankan begitu, kita sebelum kita ketahuan aja dia melakukan itu, Dirajam. langsung nanti dirajam. Dirajam. Itu Makanya kalau saya misalnya, pikirannya, Kores. coba dong dibaca ulangan 22. Itu kalau misalnya seorang pria memprot-prot wanita yang sudah bertunangan. Dikira gua nggak ngerti ya. Kalau lu belum bertunangan, maka di mana, dipaksa Kores? menjadi Di dalam pengajaran istrinya. Yahudi itu udah jelas. Kamu kedapatan melakukan tindakan tidak senonoh, kamu akan langsung dihukum pajak. Oke, terus kenapa cari Paulus di mana? mengajarkan? Kenapa Paulus mengajarkan bahwa siapa yang menempelkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah Satu kata Nas, tubuh keduanya dalam akan konteksnya menjadi Paulus, satu bukan berarti daging. Bukan berarti jadi menikah, Kores. Makanya kamu literasi Yahudi itu paham Satu dulu. daging apa sih? Konteks di Ayo sana Maria jujur adalah jawab. Satu sama-sama daging itu apa menjadi sih? orang cabul. Emah, enggak Makanya, satu Kores, daging itu pahami apa sih? dulu. Enggak satu daging itu dalam apa sih? percabulan, sama-sama Satu jadi orang daging itu cabul. apa sih?
Adam dan Hawa satu daging maksudnya Makanya gue apa? bilang, lu berani nggak panggil si Billy kemari? Nggak Ih, berani. Panggil. Mari, panggil. Ya, sini. 1 Kor 6:16. Lu lihat dong ini Nggak apa ada, cross saya nggak ada reference-nya nomornya, kemana? nggak ada Ini nomor parah si banget Kores. Maria ini tukang bohong dasar. Enggak, kalau Maria. memang saya tukang bohong bawa sini si Billy. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang menempelkan dirinya pada Bawa perempuan sini si cabul Billy. menjadi satu Bawa tubuh sini si dengan Billy. dia? Sebab Kalau demikianlah saya kata Nas, salah. keduanya akan menjadi satu daging. Kalau Ini saya ada nih, ada salah, cross biar reference-nya. si Billy yang koreksi. Satu Karena dagingnya dia kemana? yang Ke kejadian tukang 224. Dar, selamat datang di kebenaran. Iya, Kejadian bawa 224, sini. Hawa dan Adam menikah. Disebutnya satu Lu daging. nggak boleh kayak gitu, Kores. Lu bicara tentang dosa atau tentang hal yang disetujui Allah? Gimana Bukan, sih? lu tuh kalian tuh harus dosa yang mengerti dibicarakan pernikahan Paulus itu kekristenan. dosa. Tapi harus ngerti gini, ya kekristenan. dalam perbudakan Apa? dalam perjanjian baru gimana sih? Karena Itu Tahu salah nggak, yang teman-teman? Ntar dulu. Kores boleh gitu. Ntar dulu, Bang Sony. Gini aja deh. Kores, gua tanya versi lu dengan versi Marija ya. Ini kan mau gua tanya. mau menutupi kalian ya? Mau menutupi kalian ya? Bukan. Ntar dulu. Seperti ini. Si Kores Biar jelas. Biar jelas ya. Menutupi kalian ya? Mariam waktu dia mengandung Isa itu sudah dikatakan punya suami belum? astaga. Enggak ada. Dalam Islam Maryam itu nggak pernah ada secara punya hukum suami Yahudi, sama sekali. Maria, itu si Maryam itu harus dirajam kan? Iya. Iya, betul. Iya, maka gua bingung di situ. Kalau lu di Al-Quran mengatakan Maryam itu adalah orang Yahudi, terus dia tidak punya suami, dia mengandung, kenapa dia masih hidup? Ya siapa saksinya yang lihat dia berzina? Ya lo saksi berzina dia Nggak bunting perlu kok. saksi, dia didapati hamil. Aku lupa dengan hukum Dia tersebut. didapati hamil. Makanya, Dia nikah, Kores. terus dirajam. Pusing lo kan. Ini kalau dalam ceritanya itu kan Maryam dia pergi ke tempat yang asing, dia nggak di Yerusalem lagi. Gimana dia pergi ke tempat asing kalau orang nggak tahu dia Ini si mengandung? Kores Nggak ada yang kalau tahu. bener nih. Nih, kalau si Beda Kores bener sekali, nih, makanya. dia kalau biasanya ngerasa dirinya bener, dia bakal bilang, gua panggil si Billy. Nah, hari ini dia nggak berani panggil si Billy karena apa? Konteksnya si Kores kalah. Iya. Karena apa? Iya udah. Enggak, panggil Nah, aja, kalau misalnya panggil aja, enggak, Maria. gue sih Panggil ngikutin aja, Paulus panggil aja, karena Paulus mengajarkan nempelin badan itu satu daging Di mana jatuhnya. Kores? Kamu tuh bilang tadi. Di mana Kores? 1 Korintus 6:16. Kalian tuh nggak diajarin di gereja cara menikah yang benar. Makanya Kores lu bicaranya Pemberkatan gereja itu tuh bukan ajaran Paulus. Cara menikah Paulus sesuai dengan Kejadian 2:24. Kores, 1 Korintus berapa Yes. Kores? itu dimaksud Kores, Kores. Jangan Itu jangan dimaksud bohong apa? dong, jangan bohong. Ini Menikah zaman dalam dosa digital. Kita tuh bisa lihat Makanya langsung. kamu belajar, makanya kamu Kores, belajar, yang mana, Kores? Kores. No, kan si Ehad baru tergerak dia untuk mengerti bagaimana cara pernikahan Kristen. Makanya gue tuh ketika dibilang menikah dulu, kalian nggak tahu menikahnya Yahudi kayak gimana. Lah, lu perasaan lu aja itu. Yuk, Korintus 1 Nah, Korintus yuk 1 Korintus 6:16 Ehad dibuka Ehad. 16 ayat. Lu bukanya di Bible cetak atau di website atau di online? Sudah. Banyak cakep lu kadang-kadang. Udah salah juga masih jual ngomong. Oke, ini gua buka di alkitab.sabda.org. Di sini 1 Korintus 6:16. Kita bacakan ya, kita pakai TB-nya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang di sini tertulis mengikatkan, ini takia terjemahan, yang benernya itu deo, menempelkan. Koleo menempelkan. Jadi bahwa siapa yang menempelkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Tanda tanya. Sebab koma demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Di sini ada cross reference-nya D huruf kecil. Nah, D ini kalau kita klik mengarahnya ke satu daging di Kejadian 2 nomor 24 di mana Adam dan Hawa menjadi suami istri disebut satu daging. Kamu sesat sekali pikirnya. Itu kan nasihat untuk percabulan. Ya Makanya sekarang saya bilang ketika kamu- percabulan kamu suka kali jadi suami ini. istri nggak itu gua tanya. Jadi satu daging nggak gua tanya. Sebentar dulu. Iya. Satu maksud daging gua- dalam Ya perusahaan. kalau udah iya udah tutup kasus. Itulah pendosa, pernikahannya. sama-sama orang. Astagfirullah Bukan ya Allah. menikah secara Ya Karim ini manusianya. kok gini Tapi bang. yang dinikahi adalah dosa, Kores. Makanya Gini bang. Masih bodoh Kores. amat. Dosanya berbentuk wanita. Itu intinya. Kores, itu maksudnya jika dia hidup dalam percabulan itu yang itu gitu. Ngerti nggak kau? Nah, Kores? pelacurnya Itu jadi dosa. satu daging nggak dengan dia? Pelacur yang dia astagfirullah. Iya, Maksudnya apa ya? artinya dia satu daging. Wanita prostitusinya aduh bahasanya apa ya?
Apa sih? Wanita tersebut jadi satu daging nggak dengan dia? Iya, artinya si laki-laki Ya udah jadi istrinya kalau gitu. dengar Kores, dengar dulu, santai dulu. Artinya laki-laki itu berdosa karena dia menjadi satu daging dengan pencabulan. Itu artinya dosa yang dikatakan di situ. Kok jadi Kores. dengan pencabulan dengan perempuan? Itu perempuan ini. Lu parah banget sih lu. Itu kan dikira pencabulan. Mana ada dibilang dia Jangan pelintir-pelintir perkataan Paulus deh. Itu tokoh favorit gua itu. Lah, Di sekarang lu mana ada ngerti dikatakan nggak di situ jadi konteksnya satu apa? daging dengan perempuan Jangan itu, sudah Kores? kesana. Lu baca Sebab dulu, demikianlah lu. kata Nas keduanya menjadi satu daging. Woi, jujur Iya, dong. artinya dia Kalian berdosa. Kristen jujur Keduanya dong, bukan baca di sana, kitab bukan sendiri. berarti si perempuan Gimana sih, itu Bu? goblok. Ini satu daging itu ada D-nya. D-nya kita klik. Itu kejadian 2:24 itu menujunya. Satu daging di situ, iya yang jadi satu daging itu apakah kamu menyatakan si perempuan itu? Iya, satu daging itu ya perempuan itulah, siapa lagi masa dia sama Enggak pohon? lah. Nih, Kores lu baca. Loh, kok yang enggak? Kores. Gimana sih? Satu Wah, dosa. Kores, kalian baca. mah ini nih, Dosanya. kalian pengecut, kalian nggak mau mengimani apa yang kalian tertulis di Kores. kitab kalian sendiri. Baca ayat 15 Kores. Ayat 15 aku baca dulu, baru ke 16 jangan melompat. Silakan Nah, silakan baca. Tetap yang 16 ini nggak berubah bentuknya. iya tidak berubah, artinya si laki-laki itu ikut dalam percabulan. Dosa percabulan, Iya, dosa menjadi dosa percabulan. Iya, pada siapa? Yang kedua Dia dosa menempelkan percabulan. dirinya pada siapa? Dosa percabulan. Dosa Iya, dosa percabulan. pencabulan. Lalu kemudian perempuan tersebut menjadi apa dengan dia? Kalau kamu sebagai Yang anggota dinikah Kristus itu dosa dan percabulan, Kristus, makanya dosa lu nggak percabulan, paham. kamu Ya bukan dosa, dia tidak menempelkan dirinya pada dosanya, dia menempelkan dirinya pada perempuannya. Ini bukan rohani, ini badani, bre. Kores. beda kalau lu Paulus bicara itu adalah seorang pernikahan dengan bicara Sanhedrin. dosa percabulan. Apa yang Gimana? dikatakan Betul, itulah Paulus kenapa. itu, apa Iya. yang dikatakan Paulus itu adalah sesuatu yang ada tertulis di dalam Torah, dan apa yang Tepat di dalam sekali. tertulis Itulah di dalam kenapa Torah Misnah Kidusin adalah 1 nomor 1